Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan di siang hari ini kami akan membawakan satu kisah dari subscriber kami, Bang Irwansa dari Jambi. Ya, Bang Irwan dari Jambi, luar biasa sekali kisahnya teman-teman. Dan dalam pengeditan tulisan ini dibantu oleh salah satu penulis hebat, yaitu Nasura 2101. Keren banget kisahnya loh. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja deh kita masuk ke dalam kisahnya. Bodoh-bodoh. Istana gaib di atas danau. Jambi, sekitaran tahun 2001. Perkenalkan, namaku Irwan. Tahun ini adalah tahun awal aku berkenalan dengan dunia mistis yang sangat tabu bagiku. Ya, hanya keadaanlah yang memaksaku untuk mau tidak mau berurusan dengan hal-hal gaib dan juga makhluk tak kasat mata. Tapi mau diapakan lagi? Mungkin ini semua sudah takdirku sekaligus bagian dari warna hidupku yang mengiringi langkah-langkah sejarah hidupku. Malam itu malam Selasa. Belum begitu lama suara azan Isya berkumandang di toa masjid tengah desaku. Seketika kulihat ramai orang-orang berbondong-bondong seperti berlari-lari kecil dalam kegelapan, mulai dari laki-laki, perempuan hingga anak-anak. Hanya naluriku mengatakan mereka semua mengarah ke Kampung Macang, yaitu kampung kecil yang ada di ujung desaku yang berbatasan langsung dengan hutan. Aku tidak sempat bertanya tentang apa yang terjadi karena mereka begitu buru-buru dan sedikit pun tidak menoleh ke arahku, seolah mereka tidak menyadari kehadiranku. Namun aku yakin pasti ada sesuatu yang kurang baik yang telah terjadi di Kampung Macang. Segeralah aku pamit pada kedua orang tuaku untuk menyusul mereka. Aku hanya ingin tahu secara pasti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kupercepat langkahku menyusul mereka, dan benar saja kulihat dari kejauhan orang-orang berkerumun di rumah-rumah warga. Kenapa banyak orang-orang berkerumun tapi tidak pada satu tempat? Aku bertanya dalam hati sambil semakin mempercepat langkah. Setibanya di sana, aku menepuk pundak Ripin yang sedari tadi berdiri di depan pintu karena tidak kebagian ruangan lagi. Sebab rumah itu sudah dipadati orang-orang. Hal yang sama juga terjadi pada rumah-rumah warga lainnya. Ada apa, Pin? Tanyaku penasaran. Ini, ada yang kesurupan. Awalnya tadi hanya si Budi yang kesurupan, tapi sekarang menular ke tetangga-tetangganya, jawab Ripin menjelaskan. Apakah tidak ada orang pintar yang bisa mengobati mereka? Tanyaku lagi semakin penasaran. Sudah, semua para sesepuh desa, para dato, dan ahli kebatinan di sini sudahlah turun tangan. Tapi seperti tidak mempan. Bahkan makhluk-makhluk itu semakin ganas menguasai tubuh orang yang mereka susupi. Lalu, apa yang mereka lakukan sekarang, Pin? Ya, hanya dipegang-pegang saja beramai-ramai oleh orang-orang karena yang kesurupan itu menggigiti tangan bahkan lidahnya sendiri. Itu kan bahaya, tegas Ripin menceritakan apa yang terjadi di Kampung Macang. Aku tidak yakin, tidak akan sanggup kalau pegang-pegangan terus sampai pagi, ucapku menimpali. Karena itu, kalau kamu memang bisa, tolonglah mereka. Kalau aku sih ya bisanya hanya berdoa saja. Memangnya aku bisa apa, Pin? Kalau doa sebelum makan ku bacakan pada orang-orang yang kesurupan ini, malah setan nanti pada tertawa, ucapku pada Ripin sambil berlalu ke rumah Bang Leman, rumah yang berdekatan dengan rumah yang kusinggahi sebelumnya.
Setelah kuperhatikan, memang orang-orang pintar di desaku sudah hadir di kampung Macang ini. Mereka berjuang mengusir setan-setan jahat yang masih menguasai tubuh warga yang kesurupan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, perlawanan dari setan-setan itu semakin menjadi. Aku melihat Dina, gadis yang baru beranjak remaja, meronta-ronta ketika dipegangi oleh 5 orang laki-laki yang tidak lain adalah anggota keluarganya. Mulutnya meracau, gaung suara laki-laki telah mengubah suara merdunya. Ah, lepaskan aku. Kalau tidak, tunggu saja. Akan kupanggil teman-temanku yang lain. Kalian semua akan aku buat sibuk. Suara laki-laki yang keluar dari mulut Dina menggaung, merindingkan bulu kuduk bagi siapa saja yang mendengarnya. Dina, sadar nak, sadar, ucap Bumina pada putrinya itu sambil menangis. Tiba-tiba saja seseorang menepuk pundakku dari arah belakang yang membuatku kaget seketika. Ternyata itu adalah pamanku, Paman Yanto, yang usianya beda-beda tipis denganku. Ayo, ikut paman, ucapnya berbisik sambil pergi dan mengisyaratkan tangannya agar aku mengikuti. Aku pun lalu mengikuti langkahnya hingga kami keluar dari kampung Macang. Kulihat pamanku sudah duduk di teras sekolah dasar yang merupakan perbatasan kampungku, yaitu Kampung Tengah dengan Kampung Macang. Ada apa paman? Itu orang-orang lagi pada kesurupan, kita malah pergi, tanya aku bingung. Sudah, biarkan saja, dibantu juga percuma. Paling-paling akan menambah anggota orang kesurupan. Lagi pula paling-paling sebentar lagi semuanya akan sadar. Memangnya berapa orang yang kesurupan tadi itu paman? Total 11 orang. Wah, banyak sekali. 1 orang saja sudah bikin kita repot. Nah, justru itu paman itu mengajakmu kemari. Ada yang mau paman bicarakan. Tapi tidak enak juga kalau bicara di sini. Kita ke rumah kakekmu saja. Ayo, aku dan paman lalu beranjak ke rumah kakek. Ternyata pamanku sendirian di rumah karena kakek sedang ke kota dan menginap di rumah Pade hingga beberapa minggu. Pamanku membuka obrolan setelah 2 gelas kopi hangat ia sajikan. Begini Wan, apa kamu pernah dengar tentang mitos Istana Apung yang ada di seberang desa? Pernah paman? Istana jin di atas danau itu kan? Betul, selama ini pintu gerbangnya itu tertutup. Kamu lihat sendiri, selama puluhan tahun aman-aman saja tanpa adanya gangguan. Dulu, yang menutup gerbang itu adalah almarhum kakek buyutmu, Datuk Depati. Karena beliau khawatir kalau ada warga yang mandi ataupun mencari ikan di sana akan bersentuhan langsung dengan yang gaib, kemudian mengakibatkan kalah energi dan bisa menimbulkan korban. Sedangkan penguasa Istana Apung, Ratu Intan Leno, sangat menghargai kakek buyutmu, yang sangat menghargai keberadaan mereka. Dan kakek buyutmu pula lah yang melarang orang-orang mengambil harta Ratu Intan Leno secara gaib. Tapi tiba-tiba sudah 3 hari kulihat dengan mata batinku, gerbang itu sudah terbuka. Para pasukan Ratu Intan Leno seperti sedang siaga. Dan bukan itu saja, warga makhluk halus di sana sudah melepaskan peliharaan mereka secara bebas. Itulah yang merasuki warga-warga kampung sekarang. Saya belum mengerti sepenuhnya maksud paman. Kenapa paman menjelaskan semua ini sama saya? Maksud paman adalah kita itu harus siaga penuh terhadap makhluk tak kasat mata itu. Apalagi pintu gerbang itu memang sengaja dibuka oleh orang yang tidak bertanggung jawab, hanya demi keuntungan duniawi dan keuntungan pribadi. Tolong jelaskan lebih detail dulu paman, biar saya tidak gagal faham. Dengarkan ya, Ratu Intan Leno itu adalah sosok jin wanita yang mudah diajak bekerja sama, apalagi untuk hal-hal negatif. Dia itu hanya takut dan sungkan pada kakek buyutmu dulu dan patuh pada perintahnya. Tapi sekarang kakek buyutmu itu sudah tiada dan ada orang yang mengambil kesempatan untuk bekerja sama dengan sang ratu. Itulah sebabnya sekarang pintu gerbang yang mengarah ke desa sudah terbuka supaya warga makhluk halus bebas keluar masuk desa dan meneror para warga dengan cara dirasuki oleh makhluk halus piaraan dari bangsa halus itu. Maksudnya, yang merasuki warga sekarang ini hanyalah makhluk halus yang lebih rendah. Lalu bagaimana jika sampai makhluk halus yang levelnya lebih tinggi juga masuk ke desa kita dan membuat kekacauan? Kan bisa lebih bahaya lagi. Sekarang ini, orang yang membuka gerbang gaib itu terus memantau perkembangan. Jika semua para dato dan orang pintar di sini tidak mampu mengobati orang-orang yang kesurupan itu, barulah ia akan muncul sebagai pahlawan.
berpura-pura mengobati, dan minta bayaran tertentu. Paman itu khawatir, jangan-jangan ini semua adalah ulah dari Datuk Syarif. Selama ini yang menghilang, dan sekarang ia datang membawa masalah baru. Apa kamu paham? Tanya pamanku. Aku yang sedari tadi melongo mendengarkan penjelasan dari paman, cepat-cepat menjawab. Iya, paham paman. Hanya saja selama ini saya mengira Datuk Syarif itu sudah mati. Dukun ilmu hitam itu begitu sakti. Lalu apa langkah kita selanjutnya paman? Aku akan mengutus jin kumbangku untuk bernegosiasi dengan sang ratu agar bisa menarik kembali pasukan dan piaraannya malam ini juga, agar masalah ini tidak berlarut-larut dan semakin membesar. Paman mulai merapalkan mantra pemanggil yang aku yakini bahwa ia sedang memanggil perewangannya, yaitu jin kumbang. Sejenak kemudian ia menghentikan rapalannya dan membuka mata. Gagal, ucap pamanku panik. Kenapa bisa paman? Dugaanku benar. Ternyata semua ini adalah ulah si Syarif. Si kumbang telah ditawan oleh jin-jin perewangan Datuk Syarif, kata pamanku sambil menarik nafas dalam-dalam lalu mengembuskannya dengan kuat. Aku teringat sesuatu, sebuah tasbih yang kukalungkan sejak tadi di leherku segera kubuka dan kutaruh di depan paman. Coba paman, siapa tahu bisa lebih membantu. Tasbih itu adalah pemberian dari almarhum kakek buyut yang diberikan kepada kakekku lalu diturunkan kepada ayahku kemudian padaku. Kau sajalah, kata pamanku singkat. Paman kan tahu, aku belum pernah melakukannya. Baiklah, paman berapal doa pembuka isi tasbih milikku. Asap tipis mulai mengepul, berbau misik. Tiba-tiba, sesosok berjubah putih telah hadir dan mengucapkan salam pada kami seraya memperkenalkan diri. Namaku Haliudin. Ada apa anak berdua memanggilku? Dan apa yang bisa kubantu? Datuk, nama saya Yanto, paman dari anak ini. Jika Datu berkenan, saya mohon bantuannya untuk bisa membebaskan sahabatku si Kumbang yang saat ini ditawan oleh perewangan dukun sakti bernama Syarif. Maaf, jika untuk bertarung aku tidak bisa, karena tugasku hanyalah di bidang pengasihan dan tidak lebih. Aku dan paman hanya saling pandang. Pamanku lalu kembali bicara. Tapi bisakah Datu membantu mencari tahu keberadaan si Kumbang? Sudah dibawa kemana ia sekarang? Ya, kalau untuk itu bisa kubantu, kata Datu Aliudin seraya menghilang. Sekitar 2 menit kemudian, ia muncul lagi seraya berkata, saat ini, si Kumbang terikat rantai besi dan dikelilingi puluhan iblis. Posisinya jika di dunia nyata, ia terkurung di pohon beringin tua bercabang 3 yang ada di bukit ujung desa. Sekarang, aku permisi, kata Datu Aliudin lalu menghilang kembali. Asap tipis berbau misik menyelimuti tasbihku. Ini pekerjaan rumit, kata pamanku sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Sekarang kita pergi saja paman, ke pohon beringin tua itu. Siapa tahu ada yang bisa kita lakukan sesampainya kita di sana nanti. Kalau begitu, ayo, kata paman sambil berdiri. Setelah mengunci pintu rumah, kami pun bergerak menuju beringin tua. Memang sangat melelahkan karena perbukitan yang kami daki begitu tinggi hingga membuat keringat membanjiri dan membasahi bajuku. Masih sekitar 20 meter dari beringin tua, paman menghentikan langkah. Hati-hati, siapa tahu Datuk Syarif ada di sekitaran sini dan terus mengawasi kita. Baik paman. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya paman meminta saranku. Kita dekati saja pohon itu terlebih dahulu paman. Siapa tahu nanti ada simbol-simbol yang bisa kita buka. Tapi kita tetap waspada dan pagari diri kita dengan ayat kursi dan juga sholawat. Karena aura jin-jin jahat sudah sangat terasa. Ayo, kita dekati perlahan. Sentermu matikan. Siap paman, maaf aku lupa, ucapku sambil menepuk jidat. Perlahan kami mendekati pohon beringin itu hingga tercium bau asap kemenyan. Memang dari jarak yang tidak terlalu jauh ini terlihat bara api menyala yang kuyakini sebagai tempat membakar kemenyan. Baca doa-doa pembuka mata batinmu, kata pamanku tiba-tiba berbisik memberikan perintah. Dan benar saja, di depan sana terlihat makhluk-makhluk botak berkuping lancip bermata merah, berperut besar, sangat bulat tanpa baju dan hanya mengenakan celana berwarna abu-abu yang modelnya mirip sempak. Mereka sedang berpatroli mengelilingi pohon beringin besar itu sambil sesekali menunduk lalu menghisap aroma asap kemenyan.
Wajar saja si Kumbang sampai ditawan. Mereka ternyata makhluk besar-besar. Belum lagi persenjataan mereka lengkap begini, bisik pamanku. Tapi kenapa sejak tadi aku tidak melihat si Kumbang, paman? Tanyaku. Paman lalu menunjuk ke atas cabang pohon beringin tua itu. Refleks, aku mendongak ke atas dan benar saja. Ternyata si Kumbang sudah terikat di sana. Ah, bagaimana lagi sekarang? Kasihan si Kumbang terikat begitu. Ayo, panggil kodam-kodammu. Desak, paman. Hah, kodam yang mana lagi, paman? Tanyaku berbisik. Kodam yang kamu bawa sejak lahir itu. Ah, mana boleh, paman. Itu adalah solusi terakhir yang bersifat mendesak. Nyawaku taruhannya. Jika dia sakit, aku bisa-bisa koma. Lagi pula paman kenapa panik sih? Memangnya paman tidak punya perewangan lain selain si Kumbang? Tanyaku sewot. Ada, tapi si Kumbang inilah yang terkuat. Sedangkan yang lain itu kurang patuh. Lagi pula, mereka kan ahli pengobatan, bukanlah ahli bertarung. Coba diingat-ingat dulu. Siapa tahu masih ada ilmu simpananmu, kata paman yang membuatku geli dan menahan tawa. Tiba-tiba saja, sebuah cahaya senter menyoroti kami yang sedang duduk berjongkok sedari tadi, diiringi suara bentakan keras yang berisi seolah menggetarkan bumi yang kami pijak. Siapa lagi kalau bukan Datuk Sarif, dukun sakti beraliran hitam. Siapa kalian? Kenapa ada di sini? Tanyanya panik membentak dengan garang. Kulihat paman ingin berdiri dari jongkoknya tapi tidak mampu karena lututnya gemetar. Apa urusanmu melarang kami ke sini? Lagi pula ini bukan tanah milikmu. Bentakku tak kalah garang tanpa kusadari mengalir begitu saja dari lisanku. Berani-beraninya kau anak kecil, berani-beraninya kau membentakku seperti itu. Lancang. Datuk Sarif semakin meninggikan nada bicaranya, disertai aura gaib yang membuat pori-poriku terbuka dan mengeluarkan bercak-bercak darah. Kulihat pamanku masih berjongkok sambil memegangi kedua telinganya. Aku yakin bentakan Datuk Sarif dibarengi ajian penggempar gajah putih yang telah melukai gendang telinganya. Kalian harus tahu, pohon ini adalah tempatku melakukan ritual agar bisa fokus mengobati orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Karena pohon ini jauh dari keramaian. Tapi aku tahu jika Datuk Sarif sedang berbohong, ia mencoba bersandiwara dan bermain sebagai pahlawan. Apanya yang sunyi, Datuk? Makhluk-makhluk gundul yang mirip tuyul tua itu kan ramai di sini. Paman tiba-tiba nyeletuk masih sambil memegang telinganya. Terlihat ekspresi wajah Datuk Sarif seketika berubah. Aku yakin dia tidak mengira kalau kami juga bisa melihat makhluk-makhluk itu. Lagi pula tak ada gunanya bersandiwara. Aku sudah tahu semua rencana busukmu itu, kata paman lagi. Sudahlah, Datuk. Kami itu datang ke sini tidak lebih dari hanya ingin melepaskan si Kumbang. Tidak ada gunanya kita saling bermusuhan ataupun bertengkar di hutan seperti ini, kataku datar menimpali ucapan paman. Sekarang kalian sudah paham kan? Jangankan manusia, jin, setan sekalipun akan kuikat jika coba-coba mengusik urusanku. Ya, kami paham. Sangat paham malah, karena Datuk adalah orang sakti. Lagi pula Datuk itu bukan manusia biasa, melainkan bapaknya setan, ucap pamanku emosi. Oh iya, ternyata kalian berdua tidak sayang nyawa ya. Sang, di luar dugaan, Datuk Sarif memerintahkan makhluk-makhluk botak piaraannya yang sejak tadi di bawah pohon untuk menyerang kami. Paman, ayo berdiri, makhluk itu mau menyerang kita, ucapku panik sambil memegang tangannya yang masih menutup telinga dan berjongkok. Aku tidak bisa bangun. Tulangku terasa remuk dan telingaku panas seperti terbakar. Keluhnya tak kalah panik saat itu. Aku yang belum pengalaman dengan dunia mistis mencoba mengarahkan tanganku kepada makhluk-makhluk itu yang kian mendekat sambil merapal mantra Pancung Mayo, pukulan jarak jauh dari suku Melayu. Jangan gunakan ajian itu. Itu tidak akan mempan untuk bangsa jin. Gunakan aji pemasung arwah, ucap paman memberikan arahan setelah kulakukan perintah paman, tapi tidak maksimal. Dua makhluk yang kulihat terkapar di tanah sedangkan yang lain kian mendekat. Segeralah kurapal ilmu pedang Sayyidina Ali dan kubabatkan tanganku menyongsong makhluk-makhluk itu. Dan benar saja, mereka bertumbangan ke tanah satu persatu. Tubuh mereka putus, kemudian lenyap disertai bau hangus terbakar.
Datuk Sarif mundur beberapa langkah, kemudian melompat ke arahku dengan diiringi teriakan dari paman. "Menghindar, itu ajian pengeras semula jadi." Refleks aku menghindar. Kepalan tinjunya yang beraura panas itu menyenggol lengan bajuku dan terlihat gosong. Aku benar-benar emosi. Kupukul balik dukun itu sekenanya, seolah-olah menantang, dan ia malah membusungkan dadanya menyambut kedatangan tinjuku. Benar saja, aku langsung terpental beberapa meter ke belakang. Di luar dugaanku, ternyata pria tua itu menguasai ajian gantung tikam, ilmu tingkat tinggi yang hampir punah. Aku terkapar di tanah, nafasku terasa sesak. Yang kukhawatirkan adalah pamanku yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi pula jaraknya sangat dekat dengan Datuk Sarif. "Paman, lingkari tanah tempat duduk paman dengan pagar gaib," kataku memperingatkan. Faham dengan maksudku, paman lalu membuat lingkaran yang mengelilingi tubuhnya. Ya, itulah amalan ilmu perlindungan leluhurku, garis Tanah Lakmano. Datuk Sarif menatap geram ke arahku. Cahaya matanya memerah menyala. Aku tahu saat ini ia menggunakan ajian pengering harimau, suatu ajian yang sangat familiar. Namun langka, aku tidak berani menatap matanya yang kian mendekat padaku. Dan tiba-tiba saja tubuh Datuk Sarif seperti oleng. Layaknya orang yang mabuk, ia berusaha menjaga keseimbangan sambil bekerja keras mendekati posisiku yang masih terbaring lemah. Aku tahu secara diam-diam pamanku telah merapalkan mantra lenggang bumi untuk merusak konsentrasi lawan. Tanpa membuang waktu, sekuat tenagaku berusaha bangkit sambil merapal pukulan petir. Jangan gunakan ilmu itu. Tenagamu tidak akan cukup. Kau bisa bahaya," teriak paman, namun sudah terlanjur. Tubuhku mulai merespon ajian itu. Halilintar mulai sambung menyambung. Datuk Sarif terpental beberapa meter. Pohon beringin tua bercabang 3 itu ikut menjadi sasaran. Dahannya patah, dan saat itu si kumbang jatuh ke bawah. Rantai yang mengikatnya terputus, tapi ia terluka parah. Dengan sisa-sisa tenaganya, paman lalu bangkit dan menghampiri si kumbang. "Kamu baik-baik saja, Kumbang?" Kumbang tidak menjawab. Nafas besar terdengar memburu. Paman meneteskan air matanya lalu mengelus-ngelus si Kumbang. Aku masih berdiri di tempat semula, sedangkan Datuk Sarif sudah menghilang tak kemana. Licik, benar-benar licik, umpatku kesal. Sesaat kemudian aku kembali tumbang. Buru-buru paman menghampiriku. "Ayo, kau antar pulang. Nanti saja kita urus masalah yang lain. Kau pulihkan dulu tenagamu, karena paman masih mau merawat si Kumbang. Lukanya cukup serius." Tapi bagaimana dengan dukun itu, paman?" Sudah, biarkan saja dulu. Dia itu juga terluka parah, belum sanggup macam-macam," kata paman sambil memapaku kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, sebelum kedua orang tuaku bertanya, aku pun sudah berkata terlebih dahulu. "Aku demam, Bu." "Iya, demammu tinggi sekali," kata ibuku sambil meraba keningku. Aku kini mulai merebahkan tubuh di pembaringan. Ibu membuatkan obat untuk demam secara tradisional, yaitu ramuan dari dedaunan yang dipercaya dapat menurunkan suhu tinggi yang disebut uras. Untunglah aku tidak luka secara fisik, sehingga aku bisa berbohong kepada ibuku. Saat itu aku tidak tahu lagi apa yang dilakukan paman untuk merawat luka si Kumbang, karena sepulangnya paman aku langsung tertidur setelah mendapat urasan dari ibuku. Sekitar jam 2 dini hari, seseorang meraba kepalaku sambil mengucapkan salam. Segeralah ku buka mata, ternyata sosok itu adalah Syekh Ahmad Al-Badar. Ya, itu adalah perewanganku yang dikaruniakan Tuhan padaku semenjak aku kecil. "Waalaikumsalam. Ada apa, Syekh?" Aku menjawab salamnya. "Luka dalammu itu cukup serius. Aku sarankan agar kamu banyak minum air kelapa hijau yang masih muda, berbanyak sholawat, agar efek negatif ajian dukun itu musnah sepenuhnya." "Baik, Syekh, besok akan saya usahakan." "Ada satu informasi penting yang ingin kusampaikan, bahwa Datuk Sarif meminta bantuan kepada kakak kandungnya. Sebab itu, kalian haruslah hati-hati, apalagi kakaknya itu jauh lebih sakti daripada dia. Untuk saat ini, aku belum bisa membantu, karena posisimu belum darurat. Aku hanya memantau dari kejauhan." "Terima kasih, Syekh. Lalu, apa yang harus aku lakukan ke depannya?" "Untuk malam ini insya Allah aman. Kemungkinan
Malam besok itu akan banyak lagi orang kesurupan. Sebaiknya kamu jangan merespon, karena tujuan mereka akan merusak fokusmu dan pamanmu. Lagi pula, jika kalian sibuk membantu mengobati orang-orang yang kesurupan itu, tentunya energi kalian akan habis. Dan saat itulah, si dukun Syarif beserta saudaranya akan menyerang kalian yang mereka anggap sebagai penghalang. Baik, baik Syekh. Terima kasih atas sarannya. Tiba-tiba saja suara ibu memanggilku dari kamarnya. Irwan, Irwan, bangun nak, bangun. Kamu mengigau ya? Aku pamit dulu. Assalamualaikum, kata Syekh sambil menghilang. Tiba-tiba saja ibuku sudah berada di kamarku. Kenapa kamu mengigau ya nak? Dari tadi kamu menyebut nama-nama Syekh terus. Ibu meraba keningku. Sudah dingin, ucapnya heran. Ya bu, sudah agak mendingan. Cuma besok saya minta dicarikan kelapa hijau muda. Saya butuh minum airnya untuk meredakan panas dalam yang mungkin menyertai demamku ini. Ya, ya, besok ibu akan mintakan tolong ayahmu untuk mencarikanlah. Sekarang tidurlah dulu. Ya bu, kataku sambil memejamkan mata. Saat itu, aku menyesal. Kenapa aku bicara tadi dengan suara keras hingga mengagetkan ibuku? Bukankah Syekh Al-Badar itu makhluk tak kasat mata? Keesokan harinya, aku pun terbangun ketika mendengar obrolan antara ibuku dan Mak Mina yang ternyata pagi-pagi sekali sudah datang bertamu ke rumahku. Aku hanya bisa menyimak obrolan mereka. Kami tidak piara kambing, Mak Mina. Memangnya butuh berapa ekor? Tanya ibuku. Cukup sepasang, Bu. Ini hanya sekedar syarat untuk mahar obat. Kebetulan minggu lalu anakku itu si Heri sakit, lalu diobati oleh Datuk Syarif dan kini sudah sembuh seperti semula. Tapi Datuk Syarif meminta maharnya berupa sepasang kambing. Ia tidak mau dinilai atau ditukar dengan uang. Katanya itu adalah syarat atas permintaan gaib, kata Mak Mina menjelaskan. Loh, memangnya si Heri sakit apa, Bu? Tanya ibuku. Katanya si kena santet. Memang, sewaktu diobati terlihat Datuk Syarif itu mengeluarkan beberapa batang jarum dari perut si Heri. Oh, setauku yang banyak piara kambing itu Mbok Leha. Coba saja ibu tanya ke sana ya. Siapa tahu dia mau jual, saran ibuku. Baiklah kalau begitu saya permisi ya. Mumpung masih pagi, takut nanti Mbok Leha keburu ke kebun, kata Mak Mina sambil menyalami ibuku dan pergi. Teganya dukun itu membodohi orang yang polos dan jujur seperti Mak Mina. Tunggu saja kau Syarif, batinku geram. Kamu sudah bangun nak? Tanya ibuku tiba-tiba. Sudah bu. Nah, ini air kelapamu. Habiskan ya. Tadi ayahmu sendiri yang panjat pagi-pagi. Ya bu, makasih ya bu. Ya sudah, kamu istirahat saja dulu ya. Jangan kemana-mana. Ibu mau menyusul ayahmu ke kebun. Kalau kamu lapar makan saja. Ibu tadi sudah masak. Nanti kalau adik-adikmu pulang sekolah, jangan lupa suruh ganti pakaiannya ya. Ya bu, kataku singkat. Seperginya ibu, tiba-tiba saja kakek dan pamanku muncul di depan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk kek, paman. Kakek sudah pulang, katanya 2 minggu di Jambi. Tanya aku. Ya, seharusnya begitu. Tapi setelah mendengar kabar yang kurang baik, kakek langsung pulang. Untunglah si Topan mau menjemput, ucap kakek panjang lebar menjelaskan. Si Topan adalah nama perewangan kakekku yang bisa menjemput dan mengantarkan si empunya dalam waktu yang singkat. Kalian itu terlalu gegabah. Padahal ilmu kalian itu belum matang dan kalian itu masih surut pengalaman. Kalau sudah terlanjur begini, mau tidak mau kalian harus menyelesaikan masalah yang sudah kalian awali sendiri. Aku itu bukannya tidak mau bantu, tapi aku sudah tua. Lagi pula, hal-hal seperti itu tidak sepatutnya lagi untuk kuurus. Sudah saatnya aku sibuk menyucikan diri dan mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Bukan lagi harus sibuk pada hal-hal duniawi, ucap kakek yang membuat aku dan paman hanya menunduk merasa bersalah. Apa kalian tahu bahwa si dukun Syarif itu punya saudara kandung, yaitu si Yuto, yang jauh lebih ganas dan beringas dibandingkan Syarif. Belum lagi ilmunya itu jauh lebih tinggi daripada si Syarif. Hanya pesanku pada kalian, hati-hatilah, berbanyak ibadah, kalau perlu rutinkan tahajud. Apa ayah kenal sama si Yuto itu? Tanya pamanku. Tentu saja, si Syarif
Maupun si Yuto itu usianya sebanding dengan ayahku. Hanya saja entah ilmu apa yang mereka gunakan hingga masih terlihat agak muda dan fisiknya masih kuat sampai saat itu. Inilah sebabnya mereka tahu banyak tentang kakek buyutmu. Hanya saja sewaktu kakek buyutmu masih hidup, mereka tidak berani macam-macam karena hanya kemampuan kakek buyutmu lah yang mampu mengimbangi mereka. Jawab kakek sambil menatapku. Sangat banyak wejangan yang diberikan kakek padaku dan paman hingga waktu mendekati zuhur mereka pun pulang. Ketika malam tiba, benar saja yang disampaikan Syekh kepadaku semalam, warga kampung Macang kembali kesurupan. Ketika paman mengajakku ke sana, tentu saja aku menolaknya dan kusampaikan bocoran yang sudah disampaikan oleh Syekh Al-Badar tadi malam. Paman mengangguk setuju. Bagaimana kondisi si kumbang, paman? Ya, sudah agak mendingan. Hanya saja aku belum menemukan ayam kumbang, karena dengan minum darah ayam kumbanglah tenaga si kumbang itu bisa cepat pulih. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak dapat berbuat banyak, paman. Apalagi si kumbang itu masih sakit. Ya, itulah yang kukhawatirkan. Bagaimana jika ada serangan tiba-tiba? Berdoa sajalah, paman. Semoga semua baik-baik saja. Doa tanpa usaha itu sia-sia. Loh, mau bagaimana lagi? Memang faktanya keadaan kita seperti ini. Kau coba ingat-ingat lagi. Siapa tahu ada ilmu simpanan ataupun senjata andalanmu yang belum sempat kau gunakan tadi malam. Kenapa sih paman ini begitu yakin padaku yang masih anak-anak ini dan belum tahu apa-apa dan turun gunung secara dadakan baru semalam? Padahal paman sudah pengalaman dan paham betul tentang dunia gaib. Ya tentu saja berbeda. Kemampuanmu itu sudah ada semenjak kau lahir, hanya saja tidak ditekuni. Kalau paman masih berguru, itu pun belum sempurna seutuhnya. Banyak keilmuan yang masih mentah. Perasaan aku biasa aja, tidak ada yang istimewa. Sanggaku. Begini saja, paman. Besok saja kita atur rencana baru. Untuk sekarang sebaiknya kita istirahat dulu dan memulihkan tenaga kita. Baiklah, tapi tetap waspada. Oh ya, nanti paman menginap di sini. Sebentar, izin kakekmu dulu. Kata paman langsung pergi. Beberapa saat kemudian ia kembali lagi. Kebetulan malam itu kedua orang tua dan juga adik-adikku pergi ke desa seberang Batanghari sekitar seminggu. Karena kerabat dekat kami di sana sedang ada hajatan pernikahan. Kondisiku yang kurang sehat membuatku tetap berada di rumah saja. Lagi pula tetangga kiri dan kanan rumahku juga masih kerabat dekat. Andai butuh bantuan sesuatu, aku tak sungkan-sungkan meminta kepada mereka. Akhirnya paman menginap di rumahku. Malam itu ia memintaku untuk mengunci pintu karena ia ingin melakukan ritual. Kita kunci saja pintunya, matikan lampu depan. Aku mau ritual, perintah paman sambil membakar dupa yang ia bawa dari rumah. Baik, Mbah, ucapku bergurau. Ayolah, paman serius. Ya, paman. Aku pun lalu bergegas mengunci pintu dan mematikan lampu depan sesuai perintahnya. Paman mulai duduk bersila di depan tempat pembakaran dupa sambil memejamkan mata. Kedua tangannya bersilang di depan dada. Aku yakin saat ini ia sudah masuk ke ruang fokus. Hampir 1 jam berlalu. Beliau berbuat demikian hingga akhirnya membuka matanya. Aku hanya menanti berita baru yang akan disampaikannya. Malam ini juga kita harus berangkat ke Istana Apung sebelum terlambat. Loh, kenapa buru-buru, paman? Sedangkan persiapan kita itu belum matang. Kondisi badan kita juga belum pulih. Karena si Uto dan Sarif mengarahkan makhluk halus di sana untuk merubah strategi agar berwujud nyata berupa ular, cicak, ikan, dan sebagainya. Ini tidak main-main karena mereka akan menyebarkan penyakit. Bukan hanya warga kampung Macang nanti yang jadi sasaran, tapi bisa merambah ke seluruh warga. Ucap paman panik, penjelasannya membuatku terasa tercekat. Kalau begitu, ya kita tidak perlu ke Istana Apung, paman. Langsung saja kita cari dukun Sarif dan Yuto, karena merekalah berdua sumber masalahnya. Kataku pula menimpali. Iya, benar juga katamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kita berangkat sekarang. Tak perlu berlama-lama, kami pun langsung bisa menemukan kedua dukun itu. Ternyata mereka memang sudah menunggu kedatangan kami. Ternyata kalian masih hidup. Kata dukun Sarif mengejek. Ya, kami masih hidup, Datu. Kami enggan mati sebelum kau mati duluan. Kata pamanku berbalik mengejek. Ucapannya yang begitu sinis ternyata tak mampu membuat dukun Sarif emosi. Jadi
Mereka ini orang yang kau ceritakan semalam, Syarif. Kata seseorang yang aku yakini adalah Yuto. Terlihat begitu besar energi ucapannya hingga dedaunan yang masih hijau di pepohonan sekitar itu tiba-tiba berguguran ke bumi. Iya bang, mereka lah orangnya, jawab dukun Syarif. Tapi kali ini suaranya tidak lagi berenergi seperti malam kemarin. Ternyata masih anak-anak. Aku pikir sudah biang dedengkot. Katanya pula diiringi suara riuhnya lolongan anjing yang seakan merespon kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata yang merupakan perewangan kedua dukun tersohor ini. Paman, kuasai diri. Jangan sampai emosi agar usaha kita maksimal. Bisiku kepada pamanku, si Yuto menepuk-nepuk tangannya 3 kali. Seketika makhluk-makhluk tak kasat mata sudah mengelilingi kami. Kalian berdua harus melawan piaraanku 1 lawan 1. Aku tidak akan mengizinkan mereka mengeroyok kalian berdua yang ilmunya masih cetek. Kata si Yuto meremehkan kami. Itu hanya akal-akalan si Yuto untuk membuang waktu dan menguras energi kita, paman. Jika ada kesempatan, kita pukul saja secara telak, bisiku. Tanpa sadar, justru kenapa aku yang memberi arahan pada pamanku, aku juga sedikit bingung akan hal ini. Ya, kita beradu punggung, kata paman sambil merubah posisi kami. Sesosok makhluk berbadan hitam bermata merah dan berambut keras seperti kawat mulai mendekatiku. Aku menyadari tidak mungkin tubuh fisikku yang kecil ini untuk beradu jotos dengannya. Itulah dia, hantu Rembau yang tidak asing lagi namanya di desaku. Tiba-tiba saja sosok Bujang Tambun sudah berdiri di hadapanku. Dialah sosok jin putih, sosok yang menghuni keris pusaka bujang hitam milik kakekku. Ya, inilah pusaka yang ditanyakan paman siang tadi. Aku baru mengingatnya saat paman menanyakan apakah aku masih memiliki pusaka simpanan. 2 kekuatan besar mulai beradu dan saling mendesak. Tidak butuh waktu lama, Bujang Tambun mendominasi pertarungan. Seketika ia mencabut kepala hantu Rembau itu, lalu membanting kepala itu hingga menggelinding ke tanah. Terlihat Datuk Syarif mundur beberapa langkah, sedangkan si Yuto masih berdiri di tempatnya semula dan memberikan perintah pada makhluk berikutnya. Ayo, giliranmu, lumat kepala mereka, teriaknya, memberikan perintah kepada sosok tinggi besar berbadan manusia kepala singa. Itulah makhluk siluman bernama Jenggi. Makhluk itu mulai mendekat. Jangan kau tatap matanya, matamu nanti bisa mengeluarkan darah, bisik paman padaku. Sepertinya tidak perlu lagi kita toleransi terhadap makhluk-makhluk ini, paman. Percuma saja, tujuan mereka itu buruk, bisiku. Lalu apa langkah kita selanjutnya? Bujang Tambun, merapatlah ke sini, perintahku. Diikuti langkah Bujang Tambun yang mulai merapat ke posisi kami. Seketika kurapalkan pukulan petir. Menyadari hal itu, Datuk Syarif kian menjauh, sedangkan Datuk Yuto masih berdiri congkak seakan menantang. Kilatan petir mulai sabung menyambung. Satu persatu makhluk yang mengepung kami bertumbangan. Makhluk Jenggi tadi sudah tidak berbentuk. Kepalanya yang berbentuk singa terlihat gosong. Seketika ia memekik melengking tinggi lalu ambruk ke tanah tak berkutik. Melihat makhluk-makhluk piaraannya sudah jatuh bertumbangan, Datuk Yuto semakin geram. Seketika ia mencabut pohon karet yang ada di sampingnya. Memang luar biasa tenaganya. Pohon itu lalu diayunkan ke arah kami. Untunglah Bujang Tambun bergerak cepat dan menahan pohon karet itu. Dia memakai kekuatan jin 1000. Cepat menyingkir, aku tidak sanggup lama-lama menahannya, teriak Bujang Tambun. Dan benar saja terlihat ratusan jin memanggul dan mendorong kayu itu ke arah kami. Bujang Tambun segera melompat dan hilang seketika. Aku yakin ia kembali ke alamnya. Aku dan paman hanya bersembunyi di balik pepohonan besar untuk menghindari serangan kayu yang masih terus mengikuti kami. Paman, ayo segeralah gunakan ajian Jala Embun, kataku padanya. Secepat itu ajian itu beraksi. Pohon karet yang tadinya terbang mengikuti kami kini jatuh berdentam menghantam bumi. Terlihat jin-jin yang tadi memanggulnya mengerang kesakitan sambil memegangi mata masing-masing. Sedangkan sosok Datuk Yuto dan Syarif sudah hilang tak kemana. Kejar mereka, perintah paman geram. Kejar kemana paman? Kita kehilangan jejak, sial. Tiba-tiba saja sosok Syekh Ahmad Al-Badar menyapaku. Ayo, ku antar. Mereka belum jauh. Pejamkan mata kalian. Perintahnya seketika aku dan paman memejamkan mata.
Sekarang buka mata kalian. Segera kami membuka mata dan benar saja kulihat Datu Yuto dan Datu Sarif mendadak panik. Betapa tidak, di belakang mereka kini sudah terbentang danau besar yang tidak mungkin lagi mereka terus melangkah melarikan diri karena puluhan buaya sudah siap menyantap siapa saja yang terjun ke sana. Mau lari kemana? Kata pamanku. Sial, kita tersusul, kata Datu Sarif. Tenang saja, Rif. Permainan ini belum selesai, kata Datu Yuto sambil mengibaskan selendang hitamnya yang muncul tiba-tiba. Seketika, sesosok harimau besar sudah mengaum menatap kami. Konon, itu adalah harimau panjang yang merupakan isi dari selendang hitam milik Datu Yuto. Datu Sarif dan Datu Yuto tertawa terbahak-bahak. Mereka yakin jika harimau yang besar sepanjang 10 meter itu akan melumat kami. Jujur, saat itu mentalku sedikit jatuh hingga tanpa disadari kakiku sudah mundur beberapa langkah ke arah belakang, begitu pula pamanku. Biar aku yang mengurus makhluk ini. Kalian berdoa saja dan tetap diam di tempat, kata Syekh Badar tiba-tiba. Seketika ia pun maju. Kulihat badannya yang semula normal kini mulai meninggi dan membesar hingga kulihat harimau panjang itu mulai mundur perlahan. Pertarungan dahsyat dimulai tanpa basa-basi lagi. Auman harimau panjang disertai teriakan perlawanan Syekh Badar seperti ingin meruntuhkan gunung. Kaki ini gemetar seketika, seakan tidak bertopang pada tulangnya, membuat kami jatuh terduduk. Hal yang sama juga dialami oleh Datu Yuto dan Datu Sarif. Berkali-kali kedua makhluk tak kasat mata itu saling menjatuhkan. Saat yang mendebarkan bagiku adalah ketika harimau panjang berhasil menggigit kaki Syekh Badar hingga terseret beberapa putaran. Tidak tinggal diam, Syekh Badar terus berjuang. Ia mencabut pisaunya yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pisau itulah yang pernah diberikan kepada ibuku sewaktu beliau masih mengandungku. Dengan sekali tikaman, harimau panjang itu menggelincang, sesaat kemudian roboh seperti suara tumbangnya pohon beringin. Seketika harimau panjang itu tewas lalu menghilang dan menyisakan kain hitam yang sudah sobek di sana sini. Kemudian Syekh Badar terlihat berjalan menuju ke arah Datu Yuto dan Datu Sarif sambil menggenggam pisau yang tadi ia gunakan. Syekh, tolong biarkan mereka hidup dan bertobat, pintaku padanya. Aku tidak akan membunuh mereka. Hanya saja ilmu sesat yang mereka miliki itu harus dimusnahkan, kata Syekh Badar sambil mencengkram kepala kedua dukun itu. Asap putih mengepul dari kepala mereka diiringi suara pekik kesakitan, lalu keduanya pun jatuh terkapar. Sebaiknya kalian langsung tutup gerbang Istana Apung, mumpung belum sampai 40 hari. Jika sudah 40 hari itu akan terlambat, kata Syekh Badar padaku dan paman. Apa tidak sebaiknya kedua dukun itu saja yang menutupnya, Syekh? Mana tanggung jawab mereka? Tanyaku setengah protes. Mereka sudah tidak ada harganya lagi di hadapan ratu. Apalagi kemampuan mereka sudah kulenyapkan. Jikapun dipaksakan, mereka akan menjadi santapan penghuni Istana Apung, katanya sambil menghampiri kedua dukun itu yang kini terlihat sangat tua dan renta. Pergilah dari desa ini dan jangan pernah kembali. Bertobatlah sebelum ajal kalian tiba. Jika kalian masih macam-macam, aku tidak akan memberikan kesempatan lagi. Aku akan terus memantau kalian. Lagi pula, umur bangsaku lebih panjang daripada bangsamu. Aku yakin sisa hidupku masih cukup untuk memantau kalian, kata Syekh Badar serius. Seketika itu pula kedua dukun itu berdiri dan berjalan saling memapa meninggalkan desa. Sejak saat itu hingga akhir hayatnya mereka hidup di perantauan dan tidak terdengar lagi kalau mereka berbuat ulah. Tugas kami berdua belumlah selesai. Di malam yang semakin larut, kami menuju ke Istana Apung. Kedatangan kami pun disambut oleh penjaga gerbang, 2 orang laki-laki berpakaian adat Melayu kuno. Kalian mau kemana? Dan ada perlu apa? Mencari siapa? Tanya mereka secara beruntun tanpa sedikit pun sopan santun di wajah dan bahasa mereka. Kami ini keturunan Dipati, mau menghadap sang Ratu Inten Leno karena suatu urusan penting, terang pamanku. Tunggu sebentar di sini, kata salah seorang dari mereka seraya pergi. Lalu ia pun datang kembali bersama seseorang yang berperawakan tinggi besar, berambut gondrong tatar urus. Tangan kanan laki-laki itu memegang gagang golok besar selebar daun pisang yang tersandar di bahunya. Aku
si Mambang Gilo, Panglima Sang Ratu. Ada apa mencarinya? Katanya dengan suara berat dan besar menggaul. Kami menginginkan agar pintu gerbang istana ini yang mengarah ke desa segera ditutup dan tarik semua warga istana yang berkeliaran. Jangan sampai lagi mengganggu warga desa yang memang tidak tahu apa-apa, kata pamanku tegas. Memangnya kalian siapa? Berani-beraninya mengatur sang ratu? Atau jangan-jangan kalian mau aku cincang? Katanya dengan emosi. Kami adalah cucu Depati yang dulunya pernah memerintahkan sang ratu untuk menutup gerbang ini, kataku pula. Tiba-tiba sosok itu seperti mengingat-ingat sesuatu, lalu ia berkata, kalau begitu, sampaikan saja langsung kepada sang ratu. Silakan masuk, katanya sedikit sopan. Langkah demi langkah kami masuki gerbang itu hingga sampai di ruang istana. Jangan sampai makan dan minum di sini. Jangan pula menyentuh barang-barang istana, bisik paman padaku, yang kujawab dengan anggukan saja. Seorang wanita berparas cantik, berkulit putih kekuningan, berbadan ramping dan berambut panjang sampai ke tumit dengan pakaian kebesarannya, sedang duduk di singgasana emas permata. Para hulu balang, menteri dan dayang-dayang terlihat menyisi seolah-olah memberikan jalan dan tempat atas kedatangan kami berdua. Kulihat paman terperangah melihat wanita itu. Paman, ayo ngomong, kataku membuyarkan fokusnya. Tanpa basa-basi, paman menyampaikan tujuan kami berdua menemui sang ratu. Di luar dugaan, jawaban sang ratu, baiklah, pintu gerbang akan kututup. Hanya saja ada satu syaratnya. Ketika gerbang ini ditutup, maka danau akan mengering karena kami tidak mau disalahkan lagi jika ada yang beraktivitas di area sini, apalagi di tengah danau. Aku dan paman saling pandang, lalu mengangguk setuju. Kami pun segera pamit, khawatir jika tidak bisa keluar dari dalam istana itu jika pagi telah tiba. Dalam perjalanan pulang, paman pun berkata, andaikan ratu itu manusia seperti kita, akan kujadikan istri. Tapi apa boleh buat, kodrat kita berbeda. Jujur, aku jatuh cinta sejak pandangan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sudahlah paman, anggaplah peristiwa ini tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada. Ya, kalaupun kita ceritakan peristiwa ini pada semua orang, maka semua orang akan menganggap kita gila atau penghayal kelas berat. Sudahlah, aku lelah paman. Kondisiku sangat lemah, mengantuk dan juga pusing. Ingin tidur sambil berjalan nanti bisa kulakukan. Awas kau, asal jangan minta gendong saja. Oh ya, sesampainya di rumah nanti jangan langsung tidur. Kita bikin nasi goreng dulu, paman lapar. Ya sudah, kita lihat saja nanti, kataku tak mau berpanjang lebar lagi. Dan sejak peristiwa malam itu, danau seberang tempat istana apung berada itu memang mengering dan terlihat gersang hingga saat ini. Dan tidak ada lagi warga desa yang kesurupan, apalagi kesurupan massal. Sayangnya, di tahun yang sama aku jatuh sakit selama 6 bulan lamanya hingga berangsur-angsur sembuh di awal tahun 2002. Konon penyakitku itu disebabkan karena mempelajari dan menerapkan ilmu kebatinan di saat usiaku belum siap dan matang. Wallahu alam. Setiap orang memiliki pengalaman batin yang berbeda. Begitupun dengan teman-teman di luar sana yang tentu saja memiliki pengalaman spiritual yang mungkin jauh lebih seru daripada yang pernah kualami. Jika percaya pada kisahku ini, kuucapkan ribuan terima kasih. Tapi jika sebaliknya, ambil saja hikmah baiknya. Ini bukanlah rekayasa. Kuharap petualangan batinku telah selesai sampai di situ. Ternyata masih banyak sekali lagi, terus bertahap dan bertingkat layaknya sebuah tangga. Sekali lagi, apakah kisah perjalanan spiritualku telah berakhir? Ataukah masih ada yang lebih menantang? Semoga bisa kuceritakan lagi di saat yang akan datang. Kepada Allah aku berserah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Irwan di Jambi. Luar biasa sekali kisahnya ya. Terima kasih juga buat Nasura 2101 atas editannya sehingga membuat kisah ini menjadi sangat menarik. Dan kita kembali ke ini ya, ke perkataan kata-kata dari Bang Irwan juga, bahwasanya setiap orang memiliki perjalanan spiritualnya masing-masing ya. Karena ini kan kisah ini based on true story, jadi memang setiap orang itu punya perjalanan spiritual masing-masing. Dan kembali percaya atau tidak percayanya terhadap kisah barusan adalah kisah nyata, itu kami kembalikan atau Bang Irwan juga mengembalikan kepada teman-teman semua. Yang jelas
Bang Irwan, terima kasih sudah bersedia ya untuk membagikan kisahnya yang luar biasa itu kepada kami. Dan semoga saja dari pengalaman ini bisa kita ambil hikmah yang baik-baiknya teman-teman, dan dibuang aja deh yang buruk-buruknya. Jadi kita ambil yang baik-baiknya aja. Terima kasih kepada Bang Irwan. Dan buat Bang Irwan, semangat terus untuk berkarya. Buat Nasura 2101 juga sama, semangat terus berkarya. Dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, khususnya para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar juga merasa ikut terhibur. Buat teman-teman yang baru gabung atau yang sudah lama gabung ternyata lupa nih belum klik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload di setiap harinya sehari 2 kali ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kami bisa konsisten nih sehari 2 kali, yaitu siangnya di jam 12 siang khusus kisah-kisah horror action dan juga serial ya. Dan di malam harinya based on true story yang langsung tamat gitu. Jadi 2 kali, di malam harinya jam 7 malam. Jadi ingat teman-teman, jam 12 siang dan jam 7 malam untuk channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang ingin seperti Bang Irwan ya, yang kisahnya yang berdasarkan kisah nyata ya, yang diangkat dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan. Bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.